semua yang kau lakuin ini kan pasti resikonya yang sangat besar. Jadi aku bisa dibilang pembelajarannya buruknya udah pernah kutelan, Ya. dan manisnya juga udah kurasakan gitu. Jadi aku belajar itu tanpa guru jatuhnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kembali lagi bersama kami Awe Horor. Dan di video kali ini kami akan membahas suatu pengalaman yang pernah terjadi di narasumber ini. Dan aku juga ingin kayak memberi pertanyaan ke dia atau nanya-nanya sedikit lah. Kita gali-gali sedikit tentang pengalaman narasumber ini dengan pengalaman dia gimana gitu. Mungkin kalian udah kenal mungkin narasumber ini. Intinya kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya. Supaya kalian nggak penasaran, langsung kita panggil aja narasumbernya. Inilah Wawan atau disebut Awe. Tolong ya, Bapak mana nih bapaknya? Jadi Bapak Awe ini lagi di luar dia nih. Aku udah panggil dia nggak masuk-masuk guys. Agak bingung juga nih kadang-kadang. Tolong dong ya. Time nih. Jadi memang agak sulit dia dipanggil memang Bapak Awe ini ya. Oke, silakan Pak masuk ke dalam. Lambat kali pun. Dan ini dia. Jauh-jauh dong. Dekat sini dong. Jauh-jauh aja. Sabar Pak, tenang. Apa itu? Nih Pak, saya kasih dulu hadiah. Apa itu? Terbalik dong. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi yang aku sebut narasumbernya itu Bang Awe. Kita akan. Kok aku jadi narasumber? Iyalah, aku mau nanya-nanya. Emang nggak boleh aku nanya-nanya? Aku akan menanya-nanya sedikit tentang pengalaman dia. Emang kau nak ngasih aku berapa? Aku diundang berapa? Jadi memang ini minta dibayar guys. Nanti ya kita kompromikan itu nanti di belakang ya. Jangan sekarang. Sehat Pak? 2 kali. Iya, aku nanya tak dijawab tadi. Tadi dah aku bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah tak ada kopi nggak enak. Bapak kopi? Ngopi aja. Kopi. Tolong asisten. Kopi. Sediakan dulu Om Awe ini kopi. Oh, ini udah jadi kopinya rupanya. Iya. Biar agak tenang kita ngobrol-ngobrolnya. Silakan diminum Pak. Kalau saya tenang terus, Anda kayaknya yang kurang tenang. Memang sedikit kurang tenang saya Pak. Oh, ini ceritanya saya bukan tinggal di sini gitu, Ya, diundang gitu. jadi pura-pura nggak kenal dulu sebentar ya. Terus Kopi dulu biar tenang Pak. Slow. masih panas nggak kopinya? Hangat kok. Silakan diminum. Silakan diminum dulu. Memang ada efek-efek ketawanya di sini. Sepertinya begitu. Silakan diminum dulu biar enjoy aku tanya-tanyanya. Aku dulu yang seruput ya. Aku dulu guys. Kok lampu ini nggak hidup? Iya. Tolong mana ini kreatif ini? Kok nggak hidup lampunya nih? Aduh. Ini, biar saya aja yang hidupin. Kan Oke, sebelum aku menanya-nanya pembahasannya, apa yang ingin aku tanyakan kepada Bapak dari seruput, Pak? Udah. Udah, alhamdulillah. Oke, Wawan, biasa disebut Awe. Nggak kenal aku Wawan. Kan makanya dengar dulu. Wawan biasa dikenal sebagai Awe, dan di kalangan YouTube, TikTok, atau media-media lain terkenal dengan nama Awe. Nggak usah lebay kau. Betul? Enggak.
Oke, jadi aku ingin nanya-nanya ke bapak ini, nggak apa-apa ya? Jadi aku jadi apa? Aku sedikit bingung nih dia nanya lagi. Aku menjadi apa? Bapak menjadi narasumber yang aku tanya-tanya. Oh, ya udah. Berarti aku nggak usah jadi jawab. Kalau aku nanya ya dijawab dong. Oh gitu. Kalau nggak dijawab nggak ada nanti jawabannya dong. Oh, ya. Gitu. Ya makanya aku berarti jadi narasumber sama jadi jawab. Oh ya, suka bapak aja ya. Oke, Awe. Jadi abang Awe ini bisa dibilang udah cukup terkenal di kalangan-kalangan remaja. Enggak juga. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan kalangan-kalangan lansia sudah terkenal. Enggak juga. Enggak juga ya? Kan masih kecil subscribernya. Oh, masih kecil. Terakhir kan naik, Pak. Oke. Jadi aku ingin nanya-nanya sedikit nih, Pak, tentang masalah konten. Kalau sedikit nggak usah bertanya. Banyak dong, banyak. banyak. Ya, banyak. Oke. Kok nanya sedikit aja nggak usah nanya, mendingan. Iya ya. Aku jadi deg-degan guys ya. Bingung kan aku jadinya. Jangan fokus sekali lah. Kok saya dipukul? Sedikit Kan aja. kata Anda kan Anda tidak mengenali saya sebagai bintang tamu, kenapa saya dipukul? Oh iya. Langsung ngajak gelut. Jangan dong. Ini belum selesai videonya, nanti sudah selesai. Oke. Awe dan Awe ini dikenal gara-gara teman halusnya yang bisa disebut Garong. Apakah betul? Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke. Ya, sedikit. Betul. Ya. Jadi aku ingin nanya sedikit terus banyak. Jadi ini kan di TikTok nih sedang rame juga yang dikenal Awe ini dengan teman halusnya bersama Garong. Dan mungkin yang aku tahu Bapak Awe dan Garong ini udah kayak teman halusnya udah cukup lama ya, Pak? Cukup. Cukup lama. Cukup lama. Cukup lama. Jadi orang tahu kan kayak Bapak ini konten atau bersama si Garong ini di hal yang positif. Ada nggak? Enggak banyak juga kok yang bilang negatif. Banyak juga yang ya ini kan aku baru nanya Pak. Iya. Jadi selama ini Bapak bersama Garong ada nggak hal-hal yang membuat Bapak itu merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain atau lain sebagainya? Kapan? Saya bertanya, Pak. Saya bertanya ini. Iya, Anda bertanya itu kapan? Sekarang. Kalau sekarang kayaknya orang yang lebih merasa dirugikan dengan apa yang saya buat. Karena saya dibilang sesat, menyimpang ataupun apa gitu. Yang kalau Bapak tanya yang sekarang seperti itu. Dari awal dan sampai sekarang nih, Pak, ada nggak hal-hal yang membuat Bapak tuh merugikan diri Bapak sendiri? Jadi Anda kalau bertanya yang betul sekarang atau dari awal Bapak bersama si kakek Garong ini dan sampai sekarang, ada nggak hal-hal yang membuat Bapak merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain atau berbuat yang kayak Bapak itu sebenarnya nggak mau melakukan tapi terpaksa melakukan itu? Kalau dari awal banyak. Bisa nggak Bapak ceritakan? Ceritakan? Iya. Nanti jadi dongeng pula. Pengalamannya kan ini kan pengalaman Bapak. Berarti salah satu pengalaman gitu. Iya, salah satu pengalaman Bapak dari awal berteman sama si teman halus Bapak ini. Pengalaman yang mana ya? Bisa dibilang yang negatifnya nih. Ada nggak hal yang Bapak lakuin? Yang negatif? Iya. Kalau yang negatif banyak lah. Kerugian yang terjadi pada
diri saya. Hmm, Kalau dari awal ya, dari awal ya. kayak salah jalan. Oh, Bisa dibilang masa 4 tahun itu kan bukan masa yang sebentar ya. sebentar, Cukup lama. cukup lama. Jadi di masa itu kalau dibilang kerugian, 3 tahun itu bisa dibilang 90% merasakan kerugian. Oh, Di selama 4 3 tahun, Pak. di 4 tahun ini baru merasakan 50% keuntungan. Hmm. Jadi bisa dibilang di 4 tahun sekarang pun masih ada kerugiannya. Oh, sampai sekarang pun masih ada yang Bapak anggap kayak merugikan orang lain atau diri sendiri ya? Seperti itu. Baru bisa dilanjut Pak cerita. Lanjut yang mana? Yang dari tahun pertama sampai tahun ketiga baru lanjut ke tahun keempat ini. Tahun pertama. Ya. Kalau tahun pertama sih gimana ya? Udah pernah juga aku jelaskan. Kalau bertemunya aku sama Garong itu karena pada saat itu aku tuh ingin dijebolkan atau penasaran sama yang namanya kesurupan atau kerasukan gitu kan. Rupanya di badan aku tuh udah ada isian yang bisa dibilang turun-temurun. Sampai di situ. Aku bilang kerugian, sebenarnya kerugian paling terparah di mana posisi aku terlalu membanggakan mereka. Tuh, sampai situ. Di tahun pertama. Ya. Baru lanjut Tahun pertama itu tahun yang dimana aku menyatu atau memahami hal halus itu bisa dibilang masih setengah, tapi bangganya luar biasa. Tuh. Cuman belum ada suatu hal yang bisa dibilang mereka kayak apa ya bisa dibilang. Mereka belum ada sulit juga sih jelasinnya. Belum ada interaksi bagaimana untuk kayak merugikan diri aku. Karena baru awal kan. Baru awal ya, baru tahap awal berarti ya. Nah, seperti itu. Jadi baru menyatu yang dimana posisinya itu aku masih bisa memahami dan bisa setengah-setengah lah. Cuman bangganya luar biasa tuh. Nah, di situ. Jadi kayak Bapak ini kayak baru setengah pemahaman, tapi bangganya udah kayak Luar biasa, kayak bisa dibilang baru paham udah selengean lah. selengean gitu. Jadi itu di tahap pertama Pak ya, di mana Bapak tahap belajar juga, Ya, mendalami yang bisa disebut tuh si Garong tuh. mendalami segala tahap pertama. Baru kita lanjut ke tahap 2 bisa Pak? Atau boleh Boleh, diseluput dulu? terserah. Oh, bisa. Oke, di tahap kedua ini, tahun kedua nih Pak, gimana, ada yang Bapak lakuin atau yang merugikan orang? Kalau yang aku lakuin sih ya sama seperti biasa. Aku melakukan suatu hal yang dimana itu hal tersebut bisa dibilang tidak diajarkan di dalam agama. Yang dimana itu ajaran jin tuh. Banyak yang kulakukan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti gimana ya? Yang aku rasain sih kayak pengen meningkatkan suatu hal itu lebih dalam lagi sampai dimana posisi kewajiban seperti sholat ataupun berbuat baik itu udah tak ada lagi tuh dalam pikiran aku. Kayak yang aku lihat tuh orang, kalau padahal tuh orang cuma ngelihat aku aja tuh, itu rasanya tuh ingin bunuh tuh orang tuh kadang. Gitu. Jadi di tahun kedua ini Itu udah mulai nyatu, udah mulai banyak nyatu sih di badan. mulai banyak nyatu sama si garam ini. Di tahun kedua ini berarti banyak yang Banyak cobaan. banyak cobaannya juga, banyak yang Bapak lakuin. Bisa dibilang udah keluar dari lingkaran agama lah kalau tahun kedua. Karena terlalu membanggakan kan. Dan
terlalu kayak. Sampai tahun ketiga. Oh, tahun ketiga berarti sampai berlanjut. Iya, cuman yang paling parah itu di tahun kedua, karena di mana proses itu, yang tahun pertama itu bisa dibilang hanya bangga, kayak gimana ya, bisa dibilang membanggakan diri untuk diri sendiri, Ya. yang dan untuk kayak lebih bisa dipandang orang aja sih. Oh, kayak di aku. Kayak orang ngelihat itu lebih ingin menunjukkan, padahal orang itu tidak ingin tahu, tapi kita yang ngasih tahu tuh kalau kita bisa tuh gitu. Oh, kayak kita menunjukkan berarti ya, kayak dipamer-pamerin gitu bisa dibilangnya. Sampai di situ tuh udah banyak yang dirugikan tuh. Bisa dibilang lebih banyak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Karena emosional itu kan udah dikendalikan kan. Karena sebenarnya kuncinya di yang pertama, karena terlalu membanggakan itu. Jadi aku bisa sebut itu gimana ya, kayak aku menganggap Garong di awal pertama aku ketemu sama dia itu dialah segalanya gitu. Dia segalanya, jadi kayak lebih ke ngikut dengan alur cerita dia. Jadi kayak agama dan hal baik di diri aku tuh udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oh, berarti terlalu ngikut alurnya. Iya, jauh. bukan dia yang ngikut kita, Malah kita yang ikut. nah gitu, kita ngikut dia karena kita terlalu membanggakan gitu, menganggap dia bisa semuanya, jadi kita masuk dalam permainan kemunafikan dia gitu. Sampai di posisi hari itu kejadian yang dimana posisinya pernah juga, karena biasanya aku emosional bisa aku tahan. Iya. Jadi semenjak aku menyatu itu, di tahap baru menyatu itu emosi itu udah nggak terkendalikan. Terkontrol. Jadi kayak kalau ngelawan orang itu, kalau orang tuh belum mati itu kayak belum sadar aja gitu. Kayak kalau ngelawan orang tuh udah kayak makanan gitu. Jadi ya habiskan, dah habis baru sadar. Tapi kalau biasanya sifat manusia kan masih ada mikir 1, 2 kali, 3 kali mikir gitu kan. Tapi kalau udah kayak gitu tuh kayak udah terasa memang udah iblis gitu. Jadi kalau ngelihat orang tuh kayak kalau dia nggak mati, nggak cedera, kita tuh belum puas gitu. Puas, berarti harus melukai. Pada saat itu yang hampir jadi korban, jadi sadarnya aku tuh terakhir musuh aku tuh ini, yang pernah aku bilang orang tua aku sendiri tuh, yang pernah hampir aku celakai juga kan. Biasanya ditegur kita masih bisa untuk redam, tapi karena udah dikendalikan keilmuan itu, kita ditegur tuh kayak pengen bunuh aja tuh gitu. Emosinya langsung naik lagi ya. Jadi kayak nggak bisa ditegur gitu kalau terlalu ngikutin alur mereka ya. Tapi sadarnya pas itulah, udah aku lihat udah hancur rumah, terus pintu semuanya kan itu habis aku hancurkan tuh. Pas mama aku nangis itu baru aku sadar tuh. Nah di situ. Jadi di tahap itu, di tahap dimana aku mau hilangkan semuanya di fase 2 tahun itu. Aku mau lepaskan semuanya, aku mau meninggalkan semuanya, mau balik normal. Oh, berarti sempat Bapak ingin kayak melepas semuanya dan kayak kembali normal gitu ya? Karena mama aku ngomong, kau hampir bunuh mama bang, dia bilang. Karena kayak gitu, dan bapak aku juga bilang, kau semenjak kayak gitu tuh, kau udah tak pernah sholat lagi gitu. Di situ aku mulai sadar tuh, gitu kan batin orang tua kan nyatu dekat sama batin anak kan. Iya betul. Nah disitulah mulai, cuman nak ngelepasinnya tuh bingung sama siapa gitu. Jadi cukup tahun 1 sama kedua ini cukup ngeri ya? Berat. Ya? Terus di tahun ketiga, mau masuk ketiga itulah baru, cuman aku hidup normal, cuman banyak gangguan terjadi gitu. Dan banyak juga tugas-tugas positif yang dimana posisinya ada orang kena misalnya santet ataupun guna-guna gitu kan. Di situ tuh banyak kebingungan tuh aku rasakan. Di posisi itu aku mau ngebuang,
Nah, cuman ada pula kayak lebih ke orang butuh bantuan di dalam hal positif. Tapi di situ aku ngerasakan aku hanya bisa kesurupan aja, dan nggak bisa lagi kayak netralin gitu, ngobatin, bantu jadi perantara gitu, udah nggak bisa gitu. Cuma bisa kesurupan aja. Itu yang aku rasain sih. Berarti belum sempat dilepas itu ya berarti? Masih nyangkut, masih ada di badan, si garong tuh masih ada. Cuman aku hanya bisa ngendalikan di mana step itu cuman kesurupan, yang lainnya udah pada hilang karena kebatinan itu kan. Iya, kebatinan. Baru di tahap bapak kan ini ada kayak tugas kayak disuruh orang atau orang manggil kayak. Iya, orang itu manggil aku nggak respon. Aku banyak ngejauh. Pada dasarnya detik itu ada yang support. Oh, ada yang support. Nah, jadi aku ketemu sama bisa dibilang orang Kalimantan yang bisa dibilang dia merantau lah, dia udah pernah berguru di Kalimantan gitu kan. Nah, aku duduk dekat rumah gitu, dia orang satu kampung juga di situ, tempat tinggal aku dulu tuh. Jadi kenal gitulah orang Kalimantan ini, ketemu di masjid kadang gitu kan. Terus didatangi aku depan rumah dia, di samping aku rumah yang aku tempati itu ada rumah teman dia. Oh, di situ mainnya. Jadi dia bilang tuh kayak dia udah paham lah, dia langsung ngejudge gitu lah, langsung ngasih kosakata, kau dapat dari mana, bagus juga ya barang kau, dia bilang gitu. Oh, cuman kebaca sama dia bilang engkau salah selama ini. Dia langsung bilang gitu, kayak seolah-olah dia udah tahu gitu, engkau salah selama ini karena kau nggak bisa ngelawan mereka gitu. Jadi aku penuh pertanyaan di dalam diri gitu. Aku ngisi kodam ataupun belajar ilmu tentang makhluk halus gitu. Kenapa aku harus ngelawan dia gitu? Seharusnya kan aku harus gimana ya, bisa dekat sama dia kan. Orang lain belajar tuh bagaimana caranya biar bisa dekat. Itu yang udah kulakukan selama itu gitu kan. Cuman yang dia bilang, orang Kalimantan ini bilang, kalau kau nak belajar kayak gitu, kau harus lawan dia dulu gitu. Harus lawan dia dulu. Nah, baru apa yang kau mau bisa kau dapati gitu. Jadi bingung lawannya gimana. Ya itu, kau harus bisa bedakan di mana ego engkau sama ego dia. Gitu. Di ego berarti ya. Jadi keilmuan halus ini jatuhnya seperti binatang gitu. Dia harus ada penjinakan. Gitu, kayak kita mau menguasai dia, tapi kita harus jinakkan dulu tuh barang. Kayak mana jinakkannya, kita harus ngelawan dia gitu. Cuman aku bertanya lagi, apa ngelawannya cuman kayak gitu kan. Jadi sharing-sharing lah kan, apa yang kau lakukan kayaknya tidak benar, cuman ngelawannya itu harus betul-betul bisa kau kalahkan gitu, betul-betul dia nyerah gitu. Nah, bingung lagi aku, diputar-putar sama dia. Jadi kuncinya di situ sabar sebenarnya. Cuman kau harus terang-terangan dengan apa yang kau amalin, bahwa engkau mengamalin hal itu bukan karena hal ingin membanggakan diri. Ya, itu satu. Ataupun ingin dianggap ini, dianggap itulah gitu. Dan kau harus terang-terangan berkata, walaupun di tahap awal engkau tidak melihat hal itu, bahwa engkau harus berkata, ya 2 kalimat syahadat itulah. Ya Tuhan aku Allah, Nabi aku ya Muhammad gitu kan. Tiada yang harus kau ikuti berlebihan kecuali Allah, agama, ya Nabi kita gitu. Yang lainnya nggak usah gitu. Itu caranya. Jadi habis pertemuan itu baliklah dia kan. Dia habis balik kerja. Jadi barang-barang yang aku punya di rumah itu aku lempar tuh. Biasanya kan barang keramat tuh kan kayak kain atau apa gitu, isi semua kan harus dispesialkan gitu. Jadi aku kayak salah pengertian.
salah pengertian yang pertama. Jadi apa yang aku punya tuh nggak aku buang, cuman aku lakukan suatu hal yang dimana itu kurang ajar, kayak misalnya aku campakkan tuh barang, terus apapun yang keramat, yang aku simpan benda-benda keramat itu aku lempar, aku campakkan, terus aku bilang aku nggak takut sama kalian, ayo berkelahi sama aku, lawan aku gitu. Kalau aku mati, aku bilang tuh ke mereka tuh dalam percakapan yang aku tidak melihatnya gitu. Oh, Karena kan itu belum paham tentang mata batin kan. batin. Cuman perasaan aku udah tahu kalau mereka tuh mendengar kan. Iya. Jadi aku bilang aku nggak takut sama kalian gitu. Sekarang aku bilang ke mereka sama barang-barang keramat itu, kayak bercakap sama orang gila lah aku bilang kan. Aku bilang ayo kita belawan gitu, berkelahi lah gitu kan. Kalau kalian bisa ngalahkan aku mau jadi hamba kalian. Nah, jadi kalau mereka-mereka ini kayak Garong tuh kan sama kelompoknya bisa ngalahkan aku mau jadi hamba mereka. Kayak nyembah mereka ya. Nah, tapi kalau kalian yang kalah, kalian harus jadi teman aku, bukan jadi hamba aku bukan jadi tuan kalian, tapi kalian harus jadi teman aku. Teman ya. Nah, teman aja kita gitu kan. Cuman satu, aku sama Allah gitu, bukan aku sendiri aja. Udah, kalah mereka. Nah, di titik itulah mereka sampaikan, aku kayak dapat mimpi lah. Mimpi itu jelas sekali, memang pas aku bangun itu ngerasakan capek, ngerasakan sakit di badan ini, mimpi berkelahi sama mereka. Bisa dibilang itu udah bukan bunga tidur lagi lah. Jadi dalam pertempuran itu berkelahi sama makhluk halus itu, golongan mereka ini, mereka bilang tuh, nah, sekarang engkau tanpa kami sebenarnya bisa gitu. Ada percakapan dalam sebuah mimpi itu ya. Nah, itulah mereka sampaikan. Udah habis di situ. Oh, langsung. Karena pertempuran itu jadi mereka ngucapin hal itu yang terakhir sebelum aku terbangun. Yang aku ingat tuh mereka ngomong, engkau tanpa kami sebenarnya bisa. Udah itu aja. Terus aku kaji lagi, memang kita tanpa apapun kita bisa karena kita punya Tuhan. Betul. Cuman aku kaji lagi, tapi karena kita manusia dan Allah itu banyak menciptakan makhluk, pasti pertolongan dan bantuan nggak mungkin Allah itu langsung ulurkan tangannya, pasti melalui perantara. Nah, jadi disitulah aku ngomong kayak ngomong biasa lagi tuh. Nah, jadi kalian berteman sama aku. Sekarang tidak ada tuan di antara kita cuma berteman gitu. Aku akan menghargai ya sebagai yang lebih tua lah gitu kan. Gitulah. Berarti itu di phase tahun ketiga ya? Mau masuk ketiga. Mau masuk ketiga. Baru ada lagi nggak kayak orang yang kayak minta tolong atau apa di situ? Nah, di situ yang support lagi, itu aku masih ragu tuh, tapi disupport sama yang namanya ya Pak Endang tuh. Pak Endang bilang lakukan aja Wan gitu. Cuman aku masih kurang yakin. Cuman ya itulah aku bilang, aku ingatkan apa kata mereka, engkau tanpa kami sebenarnya bisa. Ya, terus aku balikkan lagi, betul. Cuman yang pertama yang pernah aku sampaikan itu kan, apapun yang kita ingin perbuat, yang penting kita tulus tuh. Masalah keberhasilan, kesembuhan nggak usah pikirkan, yang penting kita udah bantu tuh orang. Masalah keberhasilan orang itu, masalah kesembuhan kesehatan dia ya itu urusan Tuhan. Tugas kita cuma membantu. Nah, itu aja yang kulakukan. Masalah dia nggak sembuh, masalah dia sembuh, nah, itu bukan urusan aku, tapi urusan Tuhan gitu. Sampai sekarang. Udah gitu aja. Cuman memang kan orang sekarang kan terbalik kalau dari ceritaku ini, yang dimana posisinya mereka mencari cara bagaimana bisa mendekat kan. Tapi yang aku alami awal tahap pertama, bagaimana kita harus berlawanan sama mereka. Kalau misalnya kita kalah, kita selesai. Ya itulah, entah kita udah kayak nggak sifat manusia lagi. Manusiawi itu udah setengah sedikit. Jadi mau lanjut nggak?
Ya itu, seharusnya belajar kayak gini. Yang awal aku kira itu kan banyak orang tuh kan berlebihan. Iya. Kenapa sih harus berlebihan? Semuanya jawabannya yang udah pernah aku lakukan semua. Karena mereka terlalu gimana ya? Terlalu mengejar sesuatu hal yang negatif gitu. Contohnya gini, kalau memang hal itu nggak negatif, ngapain mereka harus berlebihan? Gitu. Contohnya yang kayak aku lah, awal aku bilang ya halnya positif gitu. Tapi aku sampai ngelakuin yang berlebihan, itu kan udah negatif. Gitu. Kalau memang tujuan kita murni positif, pasti kita pelan-pelan tuh belajar memahami gitu kan, mana baiknya mana buruknya gitu. Itu udah di tahap ketiga. Di tahun keempat ini nih udah kayak bisa dibilang udah memahami lah ya kan? Itu ada nggak masih Kalau untuk di tahun keempat ini aku cuman ngerasain gimana ya, mereka kadang sering berkata nih makhluk halus nih sama aku, sedikit lagi gitu, apa yang kau inginkan akan tercapai, cuman sekarang ujiannya itu cuman satu, mulut orang gitu. Itu aja sih. Kalau resikonya kadang mulut orang aja, cuman itu kan nggak terlalu berat yang pernah terjadi kan gitu. kan betul juga nih lah. Semua yang kau lakuin ini kan pasti resikonya yang sangat besar. Jadi aku bisa dibilang pembelajarannya buruknya udah pernah kutelan, dan manisnya juga udah kurasakan gitu. Jadi aku belajar itu tanpa guru jatuhnya. Ya kan, tanpa guru jatuhnya itu. Iya betul. Cuman dijebolin sama tuh orang, nggak seret tuh kan aku sama ajarannya. Aku cuman mau minta bagaimana, jebol aja udah, aku jalan sendiri. Cuman memang jujur aku nggak seret sama ajaran tuh orang. Awal aku ingin belajar sama dia, yang aku bilang jebolin raga aku tuh memang jebol, cuman ajarannya terlalu berlebihan. Tapi ujung-ujungnya aku sama juga kayak dia gitu. Jadi mungkin itu ceritanya Ya selama 4 tahun itulah gitu. selama 4 tahun. Tapi di 4 tahun ini ada nggak sih kau kayak merasa capek atau Kalau 4 tahun ini kayak malas atau kesal atau apalah gitu yang kau rasain sekarang? Kalau 4 tahun ini aku banyak ngerasakan capek. Memang betul capek. Capek kiriman orang gitu kan. Kadang satu berpikir kalau kirimannya gimana ya, 1 atau 2 masih bisa gitu kan. Kalau kan banyak tuh kiriman, kadang sampai di teror rumah kan, itu kadang capek. Cuman alhamdulillah yang namanya resiko kan, setiap yang kita inginkan pasti ada resikonya. Iya sih. Gitu, pandai-pandai kita lah mengatasinya, ada resiko. Cuman itu sebagai pembelajaran juga sih bagi aku, pembelajaran untuk menguatkan kebatinan gitu. Jadi kalau ilmu tuh orang udah jadi tuh, dia kita bisa lihat dia kalau nak mengeluarkan suatu hal emosionalnya itu dia mikir 10 kali gitu. Kayak padi, semakin tinggi nunduk dia tuh. Memang betul kata pepatah orang dulu, semakin tinggi itu ilmu, jangan seperti lalang gitu. Terus seperti padi. Tapi asal engkau tahu, orang yang ilmunya seperti padi pasti awalnya dia ilmunya seperti lalang. Iya betul. Baru dia seperti padi. Berarti Tidak ada orang itu langsung ilmunya baik gitu. Pasti dia ngerasakan negatif seperti lalang. Udah ada yang ngerasakan resiko berat, disitulah dia baru sadar harus seperti padi. Seperti itulah. jadi itulah aja pengalaman narasumber kita, Awe. Jadi dari tahun 1, tahun kedua, ini yang sangat mau jalan tahun ketiga yang sangat Iya. parah ya. Itulah yang Garong pernah ngomong. Kan aku nganggap dulu Garong itu kan segalanya. Bisa dibilang teman terdekat kali lah tuh si Garong tuh. Makanya dia selalu ngungkapin tuh kan si Garong.
hati-hati Wan sama teman terdekat engkau, yang kau anggap teman terdekat engkau, yang andai kata berharap berlebihan. Karena aku pernah berharap berlebihan sama si Garong tuh. Nah, sebenarnya musuh pertama yang bisa diantara makhluk tuh, musuh pertama terbesar aku ya si Garong awal itu, yang dimana aku pernah hampir gara-gara dia bunuh orang tua aku sendiri tuh. Nah, cuman kalau musuh terberatnya manusia, yang betul-betul musuh terberatnya ya diri dia sendiri, gitu. Jadi itu ada cerita dari pengalaman Abang Awe dari tahun pertama, tahun ketiga, dan sampai sekarang. Yang sekarang udah alhamdulillah ya. Ya udah biasa aja kan, udah paham gitu. Cuman saran aku buat kalian mau belajar kayak gini tuh ya, kalau mau bahasa sekalian, jangan setengah-setengah. Itu aku mau nanya lagi sedikit. Kan ini Bang Awe ini banyak ngajarin orang. Pernah nggak terjadi yang kiriman dari misalnya yang abang ngajarin ini? Jadi kiriman itu sebenarnya mau nyelakain dia tapi berbalik ke... Iya, berbalik ke aku. Kayak misalnya dia punya masalah, konflik, ya yang dicari ya aku gitu. Kadang itu yang ngebuat efek samping 70% lumayan capek. Oh, berarti itu yang buat kan kadang orang ngambil ilmu sini yang cuman buat apa tuh acara-acara pentas gitu kan, bangga-bangga gitu ya. Aku gimana ya, aku prinsip aku karena dulu aku berputar-putar mendapatkan suatu ilmu itu, dan prinsip aku itu di diri aku tuh, aku nggak mau juga buat orang yang datang ke sini ingin tahu, ingin belajar tuh aku putar-putarin tuh. Karena aku pernah ngerasakan capek mutar-mutar kayak mencari sesuatu ilmu gitu. Ketika aku bisa, aku kayak nggak tega orang itu ngerasakan kayak aku dulu. Gitu. Jadi kayak Abang Awe ini kayak nggak mau ngerasakan orang yang belajar ini sama kayak aku gitu. Cuman malah egois tuh orang gitu. Tapi sekarang pun aku mulai berpikir untuk bijaksana, yang dimana posisinya jika tuh orang memang betul ingin tahu, ingin paham ya butuh tahap lah. Tahapnya tuh gimana? Di hal halus ini kan yang dimainkan kan kejiwaan dan perasaan yang tenang gitu kan. Gitu aja sih. Jadi nggak ceroboh kayak dulu. Itu hal yang aku sadari, niat aku mungkin ya positif, hal yang bagus, cuman ceroboh aja gitu. Oke, mungkin sampai sini aja pengalaman Abang Awe dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Iya, yang mau anggap itu dongeng terserah, mau yang anggap itu sebagai pengalaman. Intinya ambil satu pelajarannya itu, memang betul jika kita berharap lebih sama makhluk, kecuali makhluk itu utusan Allah, ya kita akan hancur. Kita hanya boleh berharap berlebih atau berlebihan itu sama agama, utusan Allah, ya sama Tuhan kita, Allah, gitu aja sih. Oke, mungkin sampai sini aja pengalaman Abang Awe, dan akhir video ini juga. Ada nggak kata-kata untuk orang yang nonton ini? Keluarkan dulu kata-kata manisnya. Ya, kata-katanya itu ya satu aja sih. Jika engkau mikirkan urusan Tuhan, ya apa yang kau pikirkan ya Tuhan akan lepaskan, hancur kau gitu. Tapi jika kau mikirkan tenang aja, ya makan kau ya urusan Tuhan, yang penting kau usaha. Kan banyak yang panik kan, intinya jangan panik-panik kali lah gitu. Panik boleh tapi jangan panik-panik kali lah gitu. Panik boleh tapi jangan panik-panik kali lah. Kalian dengar tuh?